Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrilia Dewi Putri, NPM 1911115. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja. Saya ingin presentasikan ide bisnis saya yaitu susu cold brew coffee dalam rangka memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Mr. Angga Wibowo Gautam SMB MS. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya. Latar belakang. Salah satu hasil panen di Indonesia adalah kopi. Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Namun, sayangnya kopi Sumatera Selatan tidak sepopuler kopi dari daerah lain. Untuk itulah, perlu adanya upaya lebih untuk mempromosikan kopi Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu dalam produksinya menjadi kopi cold brew dalam botol. Sebenarnya, apa itu cold brew coffee? Istilah itu mungkin asing bagi banyak orang, terutama bagi orang yang awam dengan kopi. Jadi, cold brew coffee atau kopi seduh dingin adalah kopi bubuk hitam yang diseduh dengan menggunakan air dingin atau air dengan suhu ruangan, kemudian dibiarkan selama kurang lebih 8 hingga 12 jam. Sebenarnya, kopi ini pernah hits di tahun 2014-2015, dan juga sudah muncul brand-brand untuk cold brew botolan. Ini beberapa gambar brand kopi cold brew yang telah ada di Indonesia. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Kopi cold brew kadar acidity atau keasamannya lebih ringan dibanding kopi yang diseduh dengan air panas. Oleh karena itu, kopi ini lebih aman dikonsumsi untuk yang memiliki masalah dengan lambungnya. Tapi tetap saja jangan dikonsumsi terlalu sering. Selanjutnya, desain botol yang berbeda. Kami akan berusaha membuat desain yang lebih menarik dari cold brew yang sudah ada. Selanjutnya, menggunakan biji kopi pilihan. Nantinya, kami akan terus-menerus menelusuri kebun kopi di Sumatera Selatan agar mendapatkan biji kopi yang paling cocok dijadikan cold brew. Harga terjangkau. Dibanderol sekitar 15 hingga 30 ribu rupiah sehingga tidak perlu merogoh kocek terlalu. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk tidak tahan lama. Karena tidak menggunakan pengawet, produk ini hanya dapat bertahan sekitar seminggu dengan penyimpanan di dalam lemari es. Selanjutnya, keterbatasan promosi. Karena istilahnya yang asing untuk banyak orang, maka perlu promosi lebih agar susu cold brew coffee cepat dikenal. Perlu adanya eksperimen terus-menerus. Untuk produk ini perlu bereksperimen dengan berbagai biji kopi, alat, dan waktu untuk menghasilkan cold brew terbaik. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Kopi akan terus menjadi kegemaran kapanpun dan dimanapun. Varian rasa yang berkembang sesuai tren. Tidak hanya kopi cold brew original saja, nantinya akan ada varian-varian cold brew baru seperti red pepper cold brew, boba cold brew, dan cold brew yang lainnya. Selanjutnya, masyarakat menyukai kepraktisan. Karena kopi ini sangat praktis, dapat diminum secara langsung, tentu saja ini dapat menjadi peluang. Yang keempat, threat atau ancaman. Pesaing cold brew lain yang telah ada. Walaupun di Batu Raja belum ada cold brew botol, namun di kafe-kafe sudah tersedia. Selanjutnya, harga kopi yang tidak menentu. Sewaktu-waktu harga kopi dapat naik. Hal itu juga dapat mengakibatkan harga cold brew naik juga. Produk minuman lain pengganti kopi. Masyarakat yang cenderung menyukai minuman lain seperti Thai tea, susu, yogurt, jus dapat menjadi ancaman juga. Modal awal. Yang pertama dan paling utama tentu saja adalah bubuk kopi. Selanjutnya alat penyuluh kopi seperti French press atau alat-alat lainnya. Selanjutnya kulkas untuk penyimpanan kopi, wadah penyimpan, wadah yang besar agar dapat menampung kopi yang banyak, botol sebagai untuk kemasan, sendok pengaduk, dan penyaring. Proses produksi. Pemesanan kopi. Pertama, kopi akan dipesan di supplier yang telah diajak bekerja sama. Lalu mereka akan mengantarkannya ke tempat produksi. Supplier itu nantinya telah mengalami kesepakatan baik dalam hal harga maupun penggilingan. Selanjutnya, penyeduhan kopi. Kopi kemudian diseduh dengan air bersuhu ruangan, lalu didiamkan selama kurang lebih 12 jam di dalam lemari es dan ditutup rapat. Selanjutnya, penyimpanan. Setelah didiamkan selama beberapa jam, ampas kopi kemudian disaring dan kopi siap didistribusikan dan disimpan kembali di dalam lemari es.
Aspek sumber daya manusia. Saya akan bekerja sama dengan orang yang lebih mengerti mengenai kopi. Lalu kami akan bekerja sama mencari supplier yang memiliki biji kopi terbaik untuk teknik cold brew dan bereksperimen dengan berbagai biji kopi itu. Untuk produksinya akan dilakukan sendiri, dibantu oleh anggota keluarga dan teman-teman. Jika penjualan mulai stabil, baru kami akan merekrut pekerja lainnya. Aspek pemasaran. Target pasar. Target pasar untuk produk ini adalah semua kalangan, baik dari segi pendidikan maupun pendapatan, karena harganya yang terjangkau. Untuk segi umur, dapat dikonsumsi semua umur, kecuali untuk bayi dan anak-anak. Produk kami menargetkan para pencinta kopi di Batu Raja yang ingin mengkonsumsi kopi hitam dengan rasa ringan, namun tidak mau ribut ke kafe. Namun, tidak menutup kemungkinan kami akan memperluas target pasar kami keluar Batu Raja. Selanjutnya, analisa pasar. Di zaman sekarang, banyak sekali pencinta kopi yang menginginkan kepraktisan. Produk inilah solusinya. Mungkin banyak orang yang masih asing dengan istilah cold brew, walaupun orang itu pencinta kopi. Karena itu, butuh waktu dan usaha lebih untuk memperkenalkan produk ini. Untuk pesaing cold brew botol, saya rasa belum ada di Batu Raja. Marketing mix 4P. Yang pertama, produk yang akan dijual adalah kopi cold brew yang dikemas dalam botol. Kopi yang digunakan adalah kopi dari Sumatera Selatan. Produk ini dapat langsung dikonsumsi atau bisa juga ditambahkan lagi dengan susu atau es batu sesuai selera. Produk ini dapat bertahan selama seminggu jika disimpan dalam lemari es. Kedua, price atau harga. Harga yang ditetapkan antara 15 hingga 30 ribu rupiah, tergantung ukuran kemasan botol. Namun, harga sewaktu-waktu dapat berubah, apalagi saat adanya varian baru nanti. Yang ketiga, place atau tempat. Untuk permulaan, tempat produksi adalah di rumah saya sendiri, dan penjualan dilakukan secara online. Namun, pembeli dapat juga membeli secara langsung ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Karena nantinya saya akan melakukan penjualan secara konsinyasi dengan beberapa tempat makan dan supermarket atau swalayan. Yang keempat, promotion atau promosi. Untuk promosi akan dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan jika ada event dan bazar, kami akan membuka stand pencicipan dan penjualan kopi cold brew ini. Saya harap ide bisnis Sosu Cold Brew Coffee ini dapat terwujud dan berhasil, sehingga dapat memperkenalkan kopi Sumatera Selatan dengan banyak orang. Dan petani kopi di Sumatera Selatan pun akan ikut mendapat. Baiklah, sekian presentasi Sosu South Sumatra Cold Brew Coffee dari saya. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dalam presentasi saya ini. Untuk itu, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.